Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudaraku, semoga kita berada di dalam keadaan sehat. Kita bersama kembali di dalam renungan kita pada pagi ini, Kamis 5 Mei 2022. Dengan judul Pikiran Daging adalah Seteru Allah. Ayatnya di dalam Roma 8 ayat 7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Manusia pada mulanya dikaruniai kuasa berpikir yang mulia dan seimbang. Manusia itu sempurna tubuhnya, selaras dengan kehendak Allah. Pikiran-pikirannya bersih, maksud-maksudnya pun suci. Tetapi karena durhaka, kuasanya berubah, lalu mementingkan diri sendiri, mengambil alih tempat kasih itu. Keadaannya menjadi amat lemah karena pelanggaran itu, sehingga membuat dia tidak mungkin dengan kekuatannya sendiri melawan kuasa kejahatan itu. Dia telah ditawan setan dan akan tetap dikuasainya kalau Tuhan Allah tidak turut campur tangan secara khusus. Maksud penggoda ialah menghalang-halangi rencana ilahi di dalam penciptaan manusia itu, lalu memenuhi bumi ini dengan bencana yang memilukan. Dan dia akan menunjukkan bahwa semuanya ini terjadi sebagai akibat pekerjaan Tuhan Allah dalam menjadikan manusia itu. Dalam keadaan tanpa dosa, manusia dapat mengadakan hubungan yang menyenangkan dengan Allah, yang di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Tetapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak dapat lagi menikmati kesenangan hubungan yang kudus itu. Bahkan dia mencoba menyembunyikan dirinya dari hadapan hadirat Tuhan Allah. Demikianlah selalu keadaan hati yang masih belum dibarui. Ia tidak sesuai dengan Allah dan tidak akan mendapat kesenangan dalam hubungan dengan Dia. Orang yang berdosa tidak senang di hadapan Allah. Dia akan takut dan mengundurkan diri dari pergaulan dengan makhluk-makhluk yang suci. Sekiranya dia diperkenankan memasuki surga, hal itu tidak akan menggembirakannya. Kasih yang tak mementingkan diri sendiri yang bertahta di surga. Setiap hati yang menyumbat hati kasih Allah yang tiada batasnya tidak akan mendapat sambutan di dalam jiwanya. Pikiran-pikirannya yang memikat hatinya, motif-motif yang terdapat padanya berlawanan dengan orang-orang yang tiada berdosa yang tinggal di sana. Dia akan menjadi satu bunyi sumbang dalam irama surga. Saudaraku yang kekasih, poin-poin yang penting di dalam perenungan kita menyatakan kepada kita bahwa pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran daging adalah merupakan bertentangan dengan kehendak Allah. Sebab keinginan daging adalah merupakan perseteruan dengan Allah. Dan kita harus meninggalkan dan jauh daripadanya. Pikiran kita harus dikuduskan dengan kehadiran daripada Tuhan. Karena adapun kerinduan daripada Tuhan kita adalah mengembalikan kita ke bentuk semula, bentuk yang kudus suci yang ada pada saat penciptaan, di mana tidak ada dosa, di mana ada hanya sukacita, kebahagiaan, dan juga kesucian. Namun sekarang ini kita menghadapi penggoda yang selalu ada untuk merintangi harapan dan tujuan ini, yang selalu menghalangi rencana ilahi. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya rancangan Tuhan, yaitu rancangan yang terbaik dan damai sejahtera, terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, atas semua harapan-harapan dan juga rencana-rencana Tuhan untuk mengembalikan kami, anak-anak Tuhan, ciptaan-Mu, untuk menjadi kudus dan berbahagia seperti pada masa Tuhan menciptakannya. Ya Bapa yang baik, biarlah Engkau menolong kami untuk menjauhkan pikiran-pikiran daging dan juga keinginan-keinginan duniawi, supaya kami terfokus kepada rencana Allah dalam kehidupan kami, bersabar di dalam menantikan kedatangan Tuhan, setia. Demikian juga kami memelihara akan kebenaran-Mu ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan tinggalkan, tetapi Engkau akan menolong untuk kami dapat teguh di dalam iman pengharapan. Ya Tuhan, hari ini tolonglah kami untuk dapat melaluinya dengan baik.
Kami berharap kesehatan Tuhan akan berikan, keselamatan di saat kami akan melakukan segenap kegiatan, pekerjaan dan pelayanan kami masing-masing. Orang-orang tua yang akan mencari nafkah, Tuhan akan membukakan tingkap langit, tercurah untuk membawa berkat yang berkelimpahan, kebutuhan terpenuhi, dan bahkan umat-umat-Mu dapat menjadi saluran kasih dimanapun berada. Ya Tuhan, peliharakanlah semua orang-orang yang berkesusahan, para janda-janda, anak-anak yatim piatu yang terlantar, yang membutuhkan Tuhan. Tuhan akan tolong ya Bapa, sehingga mereka pun merasakan kepenuhan dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa terkhusus bagi keluarga-keluarga muda, di mana di akhir zaman ini ya Tuhan, menjadi sasaran-sasaran setan untuk lembaga Tuhan ini akan dihancurkan. Ya Bapa, biarlah kiranya mereka mendapatkan tuntunan Tuhan, dipeliharakan sehingga dapat membina hubungan senantiasa di dalam kebenaran Tuhan. Di saat menghadapi tantangan baik dalam perekonomian, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi mereka ya Bapa. Demikian juga bagi anak-anak Tuhan yang bersuka cita dalam merayakan hari ulang tahun mereka pada hari ini. Semoga Tuhan melimpahkan berkat yang khusus dalam hidup mereka, sukacita dan juga umur yang panjang dan dengan kebahagiaan yang Tuhan berikan, sehingga mereka teguh di dalam iman pengharapan. Ampuni dosa kami Tuhan. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.